Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Malam ini akan menghadiri acara Walimatus Safar jamaah umroh kita Ibu Nun Yahyu Tanjung Raman. Keberangkatan tanggal 22 Juli 2026. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Zabatur. Iya. Dapat gambar. Oke, terima kasih. Tokoh adat, para hajah, haji yang kami hormati, para undangan dari dalam desa maupun luar desa yang kami hormati. Pertama-tama mari belum tentu dia ketahuan kalau ayo lah pergi kalau ada biasa-biasa awak ada utang. Nah jadi kalau ada utang ayo Nun Yahyu dengan Wan Cik ni tolong diberitahukan kepada kami. Jangan banyak diumpat kalau ayah kalau umroh utang belum dibayar. Nah mungkin saja kapal ayo ni dia kehingan. Jadi perlu itu disampaikan. Walau ada perusahaan. أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Kepada Allah Ta'ala, di mana adik kami Nun Yahyu ini akan menunaikan ibadah umroh. Kita minta kepada Allah Ta'ala agar kondisi badannya selalu sehat dan berdoa, minta dilindungi terus-menerus oleh Allah Ta'ala, baik di pesawat maupun di kendaraan lainnya, sehingga sampai ke tempat tujuan. Pada gilirannya nanti adinda kami Nun Yahyu ini akan menjadi hajah dan haji umroh yang sempurna. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Tidak dilindungi, tidak dilihat ke kondisi badan kami, tidak panjangkan umur kami, jauhkan bala kami, mudahkan rezeki kami, dan tidak diampuni segala dosa kami. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala al-hajju wal umrata lillah. Sadaqallahul azim. Ayyuhal kiram, Bapak Ibu yang saya hormati, unsur pemerintahan setempat, Bapak Kades beserta perangkatnya,
Ketua BPD yang penuh dengan canda guraunya di setiap acara. Katik kita yang dideketawa dengan kelakar beliau ini. Memang beliau ini pacak berkelakar. Yang semoga akan memberikan kemuliaan kepada kita semuanya, sehingga nantinya kita bisa berkumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ada yang tiketnya langsung sampai, ada yang sambil berjalan berlahi, ada yang merangkak, bahkan lana parak titik pula. Di sana badahnya cuma 2, surga dengan neraka. Kalau pacak selamat kita masuk ke surga, kalau tidak selamat kita mampir kudai. Kemana? Tergantung dengan amal perbuatan kita. Mudah-mudahan kita yang kumpul di sini adalah ahli surga yang tanpa hisab. Ini yang kita harapkan. Salawat teriring salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Allahumma amin. Ibu-ibu masih kenal nggak aku ya? Ini masih banyak, masih ada yang wajah lama aku lupa namanya. Bibi ini siapa namanya ini? Yang kecil tapi lincah. Lamona. Lamonian aku beliau ini di mana butut aku beliau ini ada waktu ngeper. Ada lagi. Mana lagi? Banyak. Nah itu sembunyi di baling pintu itu. Banyak yang lupa. Lalamon ya. Kenal tapi siapa namanya? Aku nyari Harifah. Iya. Bahkan Ibu Nanun Yahyu ini juga dulu pernah ngiringi aku, tapi lain kemandoran. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah syukurlah 2 tahun ini akulah buruan dari PTP. Jadi lah tidak dipakai lagi di sana karena kartunya lah diblokir alias lah pensiun. Nah di saat pensiun ada jemaah singgah ke rumah bertanya, apa pengaweannya Pak? Ku jawab ujiaku pengacara. Woi hebat nih. Kasus apa saja yang ditangani Pak? Bukan maksud aku pengacara itu pengangguran, banyak acara. Woi tepat nian Pak. Apa yang tepat dalam hati aku kan? Aku nih ngelagau, dia masih serius. Bukan bener Pak. Galak ndak kamu masuk mitra Zapatur? Belum pacak tuh apanya Zapatur itu kan? Belum pacak. Nah dijelaskan sama beliau, tugasnya cakau jamaah sebanyak mungkin. Kamu tuh nanti menjadi syiar Baitullah. Syiar Baitullah, syiar kebaikan untuk mengajak sebanyak-banyak mungkin jemaah yang nak berangkat umrah. Syukur-syukur umrah bersama aku. Kalau dia bersama aku yang penting umrah. Ya, yang penting pacak umrah dan haji. Itu ya. Jangan terpangku aku. Lebih elok berangkat aku, daftar aku. Kalau ada yang parak ngapa yang, kalau ada yang kenal ngapa yang. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, dari saat itu tepatnya tanggal 4 bulan Agustus 2024. 2024 ya benar. 2 tahun. Aku teken kontrak, teken MOU ke Palembang, ke kantornya langsung, yang lapacak kantornya Kak Kusman. Waktu nak berangkat umroh, kancenya sontik meningitis boleh dimarahin beliau Kak Kusman sama Ayu Nun ya Ayu siapa? Lam Sayu.
mirip-mirip dikit dengan Nun Yahyu. Ayo lamsayu. Ini tidak boleh meningitis di Muara Enim. Terpaksa ke Palembang. Nah, ini buka kudai. Ngaruk. Kudai ya. Jadi terpaksa ke Palembang, kepalanganlah sampai Palembang, ku ajak singgah ke kantor Japa, ngarwani di mana badah kantornya. Nah, lah pacak sampai ke sana. Jadi ada cerita dikit sebelum aku melanjutkan. Setelah aku teken kontrak tadi, sanggup menjalankan apa yang menjadi peraturannya. Akhirnya aku bercerita di dusun, di masjid Kalangan Al-Muzakir. Udah sholat subuh, aku bercerita sama jamaah. Aku minta waktunya dikit juga. Kak Haji ada ndak waktu itu ya? Apalah ke sini? Aku bercerita. Nah, kemahi juga aku ke Palembang lah resmi menjadi mitra perjalanan haji dan umrah dari Zapatur, nama travelnya. Nah, jadi bapak-bapak kalau nak umroh mengikut aku gitu. Ujiku itu kan, aku cerita ke panjang lebar, udah tutup salam balik. Nah, tabakannya ada jamaah aku tuh yang nganing, yang meresapi apa yang ku katakan di situ. Kapan sholat maghrib bertanya, Tik, malam minggu, Tik ada di rumah gitu. Siang ini ada di rumah, ada apa kak? Tidak, aku nak nanya-nanya masalah umroh. Jangan kamu ke rumah, aku ke rumah kamu juga kamu. Aku senang jemput bola, jadi aku langsung datangi beliau. Rupanya beliau itu adalah jamaah aku yang pertama, kakak Nangalim, Paca. Nangalim, Roswati itu bininya. Beliau tuh lah pernah tertipu oleh keluarganya dewek. Lah bayar umrah lah tinggal berangkat, urung berangkat. Nah, singkat cerita, akhirnya dia bertanya, aku nak umrah ini. Jadi caranya mana? Udah itu ku tahu, yang penting DP kudai 2 juta. Cukup DP 2 juta, keberangkatan tinggal bapak ibu pilih. Nak berangkat tapi jangan sebulan ya, kalau sebulan repot. Repotnya kita nak buat paspor, nak suntik meningitis, udah itu nak manasik. Manasik itu apa? Manasik itu adalah pembelajaran. Jangan sampai bapak ibu berangkat umrah dak pacak apa yang nak digawe ke. Kalau masalah sholat 5 waktu lah biasa kita gawe ke. Tapi yang lain-lainnya banyak yang harus kita gawe ke. Karena umrah itu bukan cuma nak sholat saja, ada perjalanan spiritual, perjalanan religius, mengunjungi, ada banyak yang dikunjungi, ada ibadah-ibadah yang lain. Nah, itu perlu diajari, perlu disampaikan, perlu dipelajari. Nah, andai kata ada yang milu sama aku, bonusnya adalah manasik full. Pembelajaran bukan cuma sekali 2 kali, nggak paham. Beliau inilah berapa kali sampai ku ajak muter-muter di masjid Al-Muzakir, cara tawaf dan sa'i dan sebagainya. Dan sampai setiap malam pun aku masih mempelajari, masih ngajari beliau ini. Itu kemudahan yang ku berikan kepada siapapun yang ikut umroh nggak aku. Bonusnya adalah manasik baik secara offline, tatap muka maupun secara online lewat HP full, nggak paham sampai nak berangkat. Dan insya Allah saya walaupun tidak mengantarkan sampai ke tanah suci, tetapi tugas saya adalah mengantarkan sampai ke bandara. Nah, singkat cerita tadi, cerita Nangalim tadi, Kak Nangalim tadi, sebelum melakukan pembayaran DP, dia langsung nanya sama aku, "Mak, ini teknisnya apa juga? Ini aku berbicara jahatnya. Andai kata aku berangkat, kabar tanggung jawab." Langsung tanpa ragu aku jawab, tanggung jawab. Aku tanggung jawab andai kata kakak berdua tidak berangkat. Alhasil alhamdulillah dalam waktu 2 bulan beliau berangkat. Beliau berangkat tanggal 21 Oktober.
Aku berangkat tanggal 27 Oktober sama jemaah umrah. Jadi didengiringi sama beliau, tapi sama-sama berangkat umroh, lain waktunya, lain tanggalnya. Jadi Bapak Ibu, andai kata ada yang nak umroh mengikut aku, tinggal pilih bulannya dan tanggalnya, harinya, harganya. Nah, untuk tahun ini kita kena dampak dari perang Iran yang belum ada kepastian. Dolar kita naik sampai 18.000 kalau belum naik lagi. Maka pihak maskapai penerbangan baik dari Lion Air, karena pesawat kami itu Lion sama Garuda. Pesawat Lion Air itu mengalami kenaikan 2,5 juta, dan pesawat Garuda itu mengalami kenaikan 3,5 juta. Kalau harga, kalau kemarin di bulan 1 Januari Kak Kusman ini 35 juta, harinya 12 hari. Tapi besok tanggal 22 Ibunda Nun Yahyu sama Ibunda Roswanci ini 9 hari, harinya harganya 34.300.000. Itu imbas dari kenaikan harga pesawat tadi. Tapi bapak-bapak ibu sekalian, apapun itu harga, ya, walaupun tinggi, kalau Allah sudah mengundang kita, kalau Allah sudah memanggil kita, ya, karena Allah tidak memanggil orang yang kaya, Allah tidak memanggil orang yang mampu, Allah tidak memanggil para ustadz, Allah tidak memanggil para kiai, tetapi Allah akan memampukan siapa yang dipanggil. Aku pribadi sangat terharu sampai nitik ke air mata cerita dari Ibunda Nun Yahyu. Ibunda Nun Yahyu bercerita sama aku nak umroh. Gemetar aku sebenarnya kalau nak ngingat ke masa waktu beliau ngata sama aku. Beliau pacak sama Kak Kusman. Kak Kusman nelpon aku, "Tek, ke rumah Legal. Ada apa?" Agak cerita di rumah, berangkat ke situ. Sampai di situ ada Ibunda Nun Yahyu ini sudah siap di situ, bercerita langsung nak umroh. Nah, Bapak Ibu sekalian, pacak latar belakang beliau. Beliau bukan pegawai, beliau bukan pensiunan, beliau bukan pedagang, beliau bukan saudagar, tetapi Allah mengundang Ibunda Nun Yahyu, sehingga Allah memampukan Ibunda Nun Yahyu untuk berangkat, untuk memenuhi panggilannya. Ya. Dengan lewat apa? Dengan lewat harta beliau dikumpulkan melalui celengan sedikit. Alhamdulillah waktu itu beliau langsung daftar sama aku 2 juta. Kelang berapa minggu ya, tidak sampai 1 bulan langsung pelunasan. Dan alhamdulillah insya Allah akan berangkat besok tanggal 22 Juli 2026 ini. Minggu depan beliau berangkat. Alhamdulillah juga akulah cakap kemana-mana, rupanya tetangga para rumah itulah Ibunda Roswanci melalui anaknya Rosidin ngata ke aku nak umrah, ini. Akhirnya tanpa waktu yang lama beliau langsung daftar dan langsung pelunasan, dan insya Allah beliau berdua akan berangkat di tanggal 22. Siapa kancenya? Banyak. Yang jadi kanco bukan satu dusun, bukan satu kecamatan, tetapi seluruh dunia yang ada di sana adalah kancegala. Muslimin muslimat itu adalah kancegala. Dan alhamdulillah insya Allah ibunda berdua ini besok akan dibimbing oleh Ustadz Abdul Aziz Subhi. Beliau kepala cabang Muara Enim. Kanco dari Muara Enim ada 24, ditambah kami ini 2, ditambah lagi ada dari Benakat, Palembang, dan ada pula yang dari Bengkulu dengan beliau.
insya Allah ada sekitar 50-an, satu rombongan, satu pembimbing. Dan kami insya Allah akan berangkat 3 sampai 4 rombongan biasanya setiap kami keberangkatan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, masih ke masalah travel tadi, karena kita Bapak Ibu sekalian jangan mudah tergiur dengan iming-iming. Ada yang ngajak tapi tidak pacak legalitasnya. Ada yang ngajak harga murah. Di zaman Menahi harga murah ada, tetapi mana hotelnya? Boleh tanya Kak Kusman, jarak hotel sampai ke masjid berapa meter? Dari pucuk lantai 20 kamar lantai 20 nginai Ka'bah itu terkina. Itu saking parahnya. Jadi turun dari hotel, disitulah pelataran Masjidil Haram. Itu pula di Madinah, di Masjid Nabawi. Nah, itu saking parahnya. Karena aku ngambil harga yang reguler, harga mahabah. Harga yang reguler itu adalah harga yang istimewa. Perbedaannya harga reguler dengan harga hemat berkah. Di situ di brosur itu harga hemat 30 juta, 4,6 sama-sama harinya. Sementara di harga mahabah reguler itu, maksud saya yang diberkah 30,6, yang mahabah 34,5. Nah, itu. Jadi perbedaannya sekian juta. Tapi dengan perbedaan itu apa bedanya? Ya, itu yang membedakan adalah hotelnya. Karena ibadah umroh itu ibadah fisik, ya, ibadah fisik. Amu sholat itu udah terbiasa kita gawe ke di rumah. Ibu-ibu kalau nak sholat ke masjid, itulah berpikir alangkah jauhnya ke masjid dari sini ke sana. Berapa kilo, berapa meter ya. Tapi ayo lamsayu kemahi cuma turun dari hotel, disitulah pelataran. Bahkan sholat di hotel pun lah sama dengan sholat di masjid pahalanya. Nah, sekarang ngapa jemu berlomba-lomba nak haji, nak umroh? Karena nilai pahala. Tadi disampaikan oleh Qoriah tadi, al haju wa atimul hajja wal umrota lillah. Sempurnakan hajimu dan umroh karena Allah Ta'ala. Umroh itu adalah wajib, bukan sunnah, wajib sekali seumur hidup. Mak mana jemaah yang umrah berkali-kali? Ya tetap memperoleh pahala, karena memang di situ pahala yang berlipat ganda. Jemaah sholat di masjid Dusun Raman, masjid apa? Al-Mutakin. Itu sholat jamaah berapa pahalanya? 27 lipat pahalanya. Kalau sholat di rumah, kalau dia berjamaah, siko. Kalau berjamaah masih sama 27. Sementara di Masjid Nabawi itu adalah masjid tempat baginda Rasulullah hijrah dan menetap di situ dan meninggal di situ, dan di dalam masjid itu ada makam baginda Nabi Muhammad SAW. Nilainya 1000 kali lipat sekali sholat. Kemarin dalam manasik ku sampaikan sama beliau, perbanyaklah sholat karena nilai pahala tadi, sekali sholat pahalanya 1000 kali lipat. Itulah makanya jemaah balik umrah, kalau ada harta lagi, mereka kepingin ngulang lagi, itu. Kemudian di Masjidil Haram berapa? Di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat. Kalikanlah berapa umur kita. Andai kata kita di sholat di tempat dua masjid yang suci tadi itu. Jadi ibu-ibu sekalian, itulah perkenalan tentang masalah travel kami Zabatur yang saat sekarang sudah menginjak umur 12 tahun. Artinya umur 12 tahun ini berarti nak masuk sudah nak masuk SMP ya, pas selesai SD. Artinya mak manalah budak yang masuk SMP, di situ pasti merasa
senang, bahagia dengan segala kelakuannya. Nah itu nah. Nah kami pun di Travel Jabatur ini dengan semakin banyaknya jamaah masuk ke travel kami ini, kami merasa senang, kami merasa bahagia, dan dalam 1 bulan itu lebih dari 1000 jamaah diberangkatkan oleh travel kami Jabatur. Travel Jabatur keberangkatan dari Bandara Palembang langsung ke Jeddah. Cuma kebetulan Kak Kusman Kemahi dari Bandara Palembang singgah di Kuala Namu Medan, udah itu berangkat lagi ke Jeddah karena ada jamaah yang di Medan nak disinggahi. Jabatur ini sudah mendirikan cabang-cabang di seluruh Indonesia, sudah ada galau. Dan alhamdulillah untuk Muara Enim ini aku sebagai perwakilannya untuk mengajak sebanyak-banyaknya umat Islam yang akan menjalankan ibadah haji maupun umrah. Ibadah haji di situ Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan kembali, itu ada 14.500 harganya. 14.500 kali ke dolar. Berapa dolar waktu keberangkatan? Ibadah haji di sini daftar tunggunya 5 sampai 10 tahun. Sementara ibadah haji yang reguler di seluruh Indonesia sekarang sudah dipercepat lagi menjadi 26 tahun. Yang tadinya Sumatera Selatan ini 40 tahun. Dan ketika aku mendaftar 2 tahun yang lalu, itu masih 40 tahun daftar tunggunya. Menaik aku umur hampir 60, 57 tahun. Andai kata 40 tahun masih ketemu di dia, wallahu alam. Tapi dengan bergantinya Kementerian Haji, akhirnya seluruh Indonesia disamaratakan menjadi 26 tahun. Dan insya Allah juga mudah-mudahan tidak sampai 26 tahun tadi akan dipercepat lagi karena sudah memasuki masa usia lansia. Untuk lansia itu biasanya paling lama 15 tahun itu berangkat. Wallahu alam, semoga Allah akan memudahkan kita galau. Nah, dengan ibadah haji khusus tadi yang harganya 14.500.000 itu dengan melakukan DP 4.800 kali ke dolar. Dolar sekarang 18.000 sekian, kalikan itu dulu. Dan keberangkatan itu andai kata 5 tahun berangkat, nah dolar di 5 tahun itu berapa? Itulah. Jadi kalau patokannya 14.500 itu tidak berubah sampai berangkat ke dulu. Nah itu sekilas info mengenai masalah haji dan umrah. Kemudian selanjutnya yang aku sampaikan kepada jamaah aku ini, Ibunda Non Yahyu dengan Ibunda Ruswanci, sebentar lagi 1 minggu lagi nak menjadi tamu Allah. Sebagai seorang tamu ada adab-adab yang harus dilakukan. Kalau ibu-ibu bertamu pasti ada adabnya kan, nak assalamualaikum, nak sopan dan sebagainya kan. Kalau bertamu di assalamualaikum, di sopan, pasti tuan rumahnya akan marah. Siapa tuan rumah kele? Tuan rumah kele adalah Allah. Ketika Allah sudah memanggil, maka seluruhnya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatannya, kehidupannya, makannya, tidurnya, minumnya, dan sebagainya. Nah, itu sudah ditanggung oleh Allah. Tugas kita yang ada pada malam hari ini tetap mendoakan. Benar yang disampaikan oleh Kak Faisal tadi, bahwa perjalanan umrah itu bukan perjalanan yang parah. Sementara kita nak ke Palembang saja masih nak berdoa agar selamat, apalagi nak ke tanah suci yang melalui udara 9 sampai 10 jam di pucuk sana. Ibunda Non Yahyu dengan Ibunda Ruswanci ini nanti ada 4 solat waktu yang harus dilaksanakan di pesawat. Yang pertama solat duhur dengan asar diringkas menjadi 1. Yang kedua solat maghrib dengan isya diringkas menjadi 1. Karena sampai Madinah gelo sekitar jam 3 dini hari. Nah, istirahat sebentar, berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Ikuti apa yang menjadi aturan dari travel kami. Pembimbing
Di situ sudah ada pembimbingnya, bahkan pembimbing yang dari tanah air dan juga pembimbing yang sudah ada di tanah suci. Hari ini yang di tanah suci sudah berkenalan dengan ibu-ibu sekalian. Dan alhamdulillah beliau ini pembimbingnya masih muda kalau di bawah umur 50 tahun. Artinya masih energik. Dan serombongan beliau ini yang tua cuma dua inilah. Bibi Nun Yahyu ini 70 tahun sekian, Bibi Roswanci ini 68 tahun. Artinya sisanya itu di bawah 60 tahun, bahkan ada yang 11 tahun. Alhamdulillah, satu rombongan beliau itu masih muda-muda galau. Nah, inilah doa-doa beliau dikabulkan, dapat kance yang masih muda-muda. Yang sikok pacak bahasa Arab, pacak baca Arab, tapi di dia pacak baca Latin. Yang sikok pacak baca Latin, di dia pacak baca Arab. Artinya kedua beliau ini lah saling melengkapi. Jangan khawatir ibunda, nanti di sana adalah bukan pelajaran seperti di sekolah sini 1 tambah 1 A B C dan sebagainya. Ikuti saja pembimbing. Kalau sholat lah pacak galo. Kemudian ada yang lain-lainnya, itulah kami tunjuki, lah kami lajari, dan insya Allah apa yang lah ku lajari di situ akan dijalani ketika di tanah suci nanti. Kak Kusman ini Masjidil Haram kate yang dijalani beliau. Padahal Masjidil Haram itu 4 lantai. Dan keliling ke Masjidil Haram itu sama saja ngelilingi kalau dusun Tanjung Raman Ngamber Gula saking luasnya. Nah dikelilingi beliau ini. Udah itu Kak Husni dusun dalam. Nah itulah. Bahkan Kak Kusman sama Kak Husni ini gawainya di balik ke hotel, makan beli di situ lah. Kapan balik lah nak tidur itu malam itu. Boleh ditanya sama beliau kenikmatan yang diperoleh jemaah yang menjalankan ibadah haji maupun umrah. Nah, ibadah haji tadi betul yang disampaikan tadi tanggal 9 jam 9 itu semua orang yang mendaftar haji, semua orang yang berangkat haji, baik itu yang sehat maupun yang tidak sehat, artinya yang sakit pun harus dibawa ke Padang Arafah. Yang sakit tadi ditandu, kemudian dibawa pakai ambulan, bahkan yang sakit parah pun. Pokoknya pada tanggal 9 itu harus berada di Arafah seluruhnya. Makanya tanggal 9 tadi kalau uji jemaah tua dulu bukan hanya manusia, hewan pun haji pada waktu itu. Itu saking mulianya hari Arafah. Tugas kita di tanah air apa? Tugas kita di tanah air pada tanggal 8 kita puasa, pada tanggal 9 kita puasa. Di sana jemaah haji sedang berjuang. Setelah jam 9 tadi, jam 9 kumpul di Arafah seluruhnya, sholat duhur, udah sholat duhur, khutbah wukuf. Setelah khutbah wukuf selesai, itulah sudah resmi dipantau haji. Sudah resmi haji kita. Disempurnakan lagi dengan melempar jumroh. Ketika melempar jumroh 7 kali lemparan itu tidak boleh dengan nafsu. Kita harus sabar. Kalau dengan nafsu maka kita tidak sampai. Tapi kalau dengan sabar, aku ditunjui ikut di tempat yang terakhir, di sudut yang terakhir, jangan tempat yang berjubel. Betul. Setelah di situ apa bacanya? Rojman lisayatin, aku lempar setan-setan. Tabakannya bukan setan yang ada di dalam jamarat itu. Siapa? Setan yang di mana? Setan yang ada di dalam diri kita. Aku lempar setan yang ada di dalam diri kita. Aku lemparkan sifat angkuh kita. Aku lemparkan sifat sombong aku. Aku lemparkan sifat dengki aku. Itulah yang ada dalam diri kita. Hikmah dari melempar jumrah lagi. Kemudian berangkat lagi ke Masjidil Haram, melaksanakan tawaf 7 kali putaran, kemudian sa'i, kemudian tahalul. Sempurnalah ibadah haji tersebut. Selesai, katek lagi gawe, makan tidur di hotel, waktunya sholat, berangkat ke hotel, oke, pahalanya banyak. Sholat di hotel, berangkat ke masjid, pahalanya banyak. Sholat di hotel pun masih boleh pahala. Terakhir ibunda, siapkan
bekal yang banyak. Fatazawadu, kata Allah, fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah sebanyak mungkin. Bekal yang baik adalah bekal takwa, bukan bekal duit. Maksudnya bekal takwa. Dengan bekal takwa di sana kan segala. Tidak boleh berkata jidal, berkata kotor, bebalah, berpurekan, berserobotan. Apa berserobotan itu bahasanya? Nak makan, nak dulu nyerobot. Tak boleh, sesuai dengan antriannya. Nak banyak bawa bekal sabar, karena di situ diuji kesabaran kita, diuji keimanan kita dengan perilaku jemaah-jemaah yang ada di situ. Karena di tanah suci itu bukan dari Indonesia saja, bukan dari Merguro saja, bukan dari Tanjung Raman saja, tetapi dari seluruh Indonesia, seluruh dunia kumpul di sana. Kelab nginai jemaah yang putih nian, jemaah yang alap nian, ada pula yang jemaah hitam nian. Cuma terkinaan putih giginya, mata saja. Itu. Udah itu ada yang karut nian. Nah, cukup ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Ada pula jemaah minta kele. Ada yang katik keting, katik tangan. Ayo siapa namanya? Lupa aku. Kenalan pula. Nuryati ya? Suryati, jatinya kenal. Ayunda Suryati ini sudah berangkat ke sana. Pacak ngina ini. Belum lagi begitu kita keluar dari masjid, ada jemaah jualan baju-baju. 50.000 Jokowi, 50.000 Jokowi. 100.000 Jokowi. Kalau sekarang berangkat Jokowi, berarti Prabowo. 50.000 Prabowo, 5.000 Prabowo. Itu sekarang di sana. Mereka jemaah jualan itulah banyak yang belajar bahasa Indonesia. Karena jamaah umrah maupun haji terbesar di sana adalah jamaah dari Indonesia. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Selebihnya kita jumpa lagi. Mudah-mudahan setelah Ibunda Nur Yahyu dan Ibunda Nur Nurwan C ya, itu insya Allah Tanjung Raman ada yang nyusul pula. Masih ada kesempatan tanggal 22. Ini sekarang tanggal 13. Tetapi repot nak buat paspor percepat, harganya 1 juta. Dan itu nak suntik. Nah berangkat, pacak berangkat serempak sama beliau ini. Harga 33,4 juta itu tadi harganya. Nah itu saja. Mudah-mudahan kita gegala ini pacak berangkat ke tanah suci untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah. Semoga kita dimudahkan dalam segala urusan kita, dilapangkan rezeki kita, disehatkan badan kita, dan mudah-mudahan berangkat haji maupun umrah dengan cara yang gratis. Dan alhamdulillah berapa kali aku berangkat gratis galau. Alhamdulillah. Syukur-syukur gratis sama zapatur. Nah itu. Itu saja. Sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, di ujung acara ini mari kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kiranya perjalanan kedua ibunda kita ini dalam menjalankan ibadah umrah menjadi umrotan mabrurah, umrah yang mabrur dan doa yang terkabul dengan dosa yang diampuni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa salim wa radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azima sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ghafiru dunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jam'an hada jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Ya Allah, pada malam hari ini kami berkumpul bermunajat kehadirat-Mu ya Allah, turut bahagia dan mendoakan kedua ibunda kami ini, yaitu Ibunda Nun Yahyu dengan Ibunda Ruswanci yang akan menjalankan ibadah umrah memenuhi panggilan-Mu sebagai tamu-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon kepadamu dalam perjalanan ini kebajikan dan takwa dan amal yang Engkau ridhoi. Ya Rabb, mudahkanlah perjalanan beliau berdua ini dan dekatkanlah kejauhannya. Ya Rabbi, Engkaulah teman dalam perjalanan dan penjaga keluarganya. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kesulitan perjalanan beliau berdua ini ya Allah, pemandangan yang menyedihkan dan kepulangan yang buruk dan pada harta dan keluarga. Ya Rabbi, ya Allah, selamatkanlah mereka dan apa yang bersama mereka berdua ini ya Allah. Sampaikanlah mereka pada tujuan, jadikanlah umrohnya umroh yang mabrurah dan dosanya yang diampuni. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga Allah membekalinya dengan takwa, mengampuni dosanya dan memudahkan kebaikan untuknya dimanapun mereka berada. Allahumma anzili rahmata wa maghfirata wa ni'mata lajamil ahlil kubur. Ya Allah, berikanlah rahmat serta ampunan pada arwah leluhur, terutama suaminya yaitu Ayahanda Burlian bin Masar, kemudian Ayahanda Husin Basri bin Abdullah. Ampunilah mereka berdua ya Allah, sayangilah mereka berdua ya Allah. Allahumfir lahuma warhamhuma wa'afihi wa'fu'anhuma. Dan kepada para arwah leluhur lainnya ya Allah, demikian juga kepada para arwah leluhur keluarga kami semuanya ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu'anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum. Waghfir lana wa lahum wa li ihwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb, kami mohon kehadirat-Mu ya Allah, agar kiranya kami yang hadir, baik yang di dalam maupun yang di luar ini ya Allah, mudahkanlah dalam segala urusan kami ya Allah, lapangkanlah rezeki kami ya Allah, sehatkanlah badan kami ya Allah, jauhkanlah kami dari bala-bala-Mu ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, sehingga kami bisa menjalankan ibadah haji maupun umrah. Rabbana zalamna anfusana falan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.